Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asaniatul Mutahara dengan nomor NPM 24783031 dari kelas 3A Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai Spanning Tree Protocol atau kita bisa menyebutnya dengan STP. Ini merupakan protokol jaringan yang digunakan pada switch untuk mencegah terjadinya looping dalam jaringan yang memiliki lebih dari satu redundancy. Nah, kenapa STP ini diperlukan? Karena dalam jaringan LAN banyak dengan switch biasanya ada jalur cadangan, redundant link. Nah, agar koneksi itu tetap hidup jika satu kabel putus, maka masalahnya jalur cadangan ini bisa menyebabkan loop. Nah, jika looping itu terjadi, maka frame itu akan berputar tanpa henti, switch menjadi macet, MAC address table terus berubah, server menjadi down, jaringan bisa menjadi lambat atau bahkan mati total. Nah, untuk jenis-jenis port dalam STP ini ada 3, yaitu root port, yaitu port terbaik menuju root byte, terus designated port atau disebut dengan DP, dan block end port, port yang diblokir untuk mencegah terjadinya looping. Nah, manfaat STP sendiri yaitu untuk mencegah looping jaringan, menjaga jaringan agar tetap stabil, mendukung jalur cadangan yaitu redundancy, meningkatkan kendalan jaringan fault tolerance. Nah, jadi itu penjelasan singkat mengenai STP, Snapping Tree Protocol. Nah, untuk video praktikumnya langsung saja akan saya berikan setelah video ini. Di sini kita langsung aja melakukan untuk praktiknya. Di sini saya akan menambahkan 2 switch terlebih dahulu. Oke. Saya akan menggunakan yang seri 2960. Nah, oke, di sini saya akan ganti ini yaitu switch 1. Ini switch 2. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan 2 PC. Nah, setelah itu kita untuk menghubungkannya memerlukan kabel seperti biasa. Oke, di sini dari switch 1 ke switch 2. Oke, di sini saya akan menghubungkan 2 kali dari switch 1 dan switch 2-nya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya dari switch 1 ke PC 1. Nanti saya akan ganti namanya untuk nama PC-nya. Oke, jadi dari sini ke PC sini. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya akan ganti namanya terlebih dahulu yaitu PC 1. Selanjutnya di sini PC 2 agar lebih mudah untuk dilihat. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi IP address dari PC 1. Di sini saya akan masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Oke, di sini subnet masknya by default. Selanjutnya di sini PC 2 kita akan masuk ke desktop IP configuration yaitu 192.168.1.2. Nah, subnet masknya itu default saja. Oke, setelah itu kita perhatikan di sini di FA01. Nah, kita perhatikan di FA02 ini warnanya orange, artinya dia diblok oleh spanning tree. Jadi, sebelumnya kita akan coba komunikasikan antar PC. Kita akan lihat hasilnya apakah akan gagal atau akan sukses. Nah, maka di sini hasilnya akan sukses. Komunikasi antar PC 1 dan PC 2.
Oke, selanjutnya kita akan belajar cara menonaktifkan spanning tree dan kita akan lihat bagaimana looping itu terjadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kita masuk ke switch, kita pergi ke CLI. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan enable, konfigurasi terminal. Setelah itu kita langsung saja ketikkan nose training 1. Nah, oke, selanjutnya kita akan pergi ke switch 2 juga. Di sini di CLI ketikkan enable konfigurasi terminal yaitu nose planning 1. Nah, oke. Perhatikan di sini warnanya akan berubah menjadi hijau yang di FA02. Nah, ini kabel ini sudah berwarna hijau. Ini artinya dua link ini aktif, maka nantinya akan terjadi looping. Jadi, sebelum kita langsung cek, kita akan hapus ARP table pada PC 1 dan 2 terlebih dahulu. Oke, di sini kita close. Di command prompt, kita ketikkan ARP-A. Nah, oke, di sini tidak ada ARP. Rupanya harusnya di sini terdapat ARP. Oke, kita cek di sini. Di sini ARP-A. Nah, di sini kita tidak ada ARP APR. Oke, salah. ARP-D. ARP-A. Nah, ini tidak ada ARP. Oke, ini ARP-A. Nah, di sini tidak ada ARP. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke simulation. Nah, setelah kita pergi ke simulation, kita akan coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, sebelumnya di sini tadi sudah ada bekas yang tadi sudah dikirim. Kan, di sini dari PC 1, oke, saya akan kirimkan ke PC 2. Nah, maka di sini akan ada yaitu ICMP dan ARP-nya. Nah, kita langsung saja klikkan continue, maka dia akan jalan lagi ke switch untuk mengirimkan paket. Ini merupakan terjadinya looping. Nah, di sini ada ARP dari PC 1. Kita langsung saja klik. Nah, bahwasanya di sini dari layar FA03 ini mengirimkan paket ke switch. Nah, oke, selanjutnya kita akan klikkan continue, maka di sini akan mengirimkan ARP lagi. Oke, dari sini tadi ke sini kita cek. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada ARP paket di sini tadi kita sudah lihat. Nah, selanjutnya kita akan lanjut continue lagi. Nah, maka akan ada ARP lagi. Yang dimana looping ini terjadi ini dari switch 1 mengirimkan ke switch 2. Dari FA01 ke FA01. Oke, kita cek. Nah, dari FA01 ke FA01. Nah, selanjutnya kita akan klik continue lagi. Kita akan klik. Nah, dia akan mengirimkan kembali. Nah, di sini dari FA02 akan mengirimkan ke FA02 kembali. Nah, ketika kita akan klik terus untuk continue, maka dia akan next terus. Dia akan terus terjadi looping karena spanning tree tadi sudah dimatikan. Dan ini bisa membuat terjadinya error dan looping terus-menerus. Bisa menyebabkan sistem menjadi down. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kembali saja ke real time. Nah, maka di sini kita perhatikan bahwasanya kabel-kabel penghubung ini dia akan berkedip.
dia akan berkedip terus. Kenapa begitu? Karena ini adanya terjadinya looping terus-menerus dan tidak berhenti-berhenti. Jadi, untuk itu kita akan masuk ke switch. Nah, di CLI ini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1. Oke, di sini terdapat error spanning spanning tree. Oke, spanning tree VLAN 1, VLAN 1. Nah, oke, selanjutnya di switch 2 ini juga kita akan ketikkan yang sama, yaitu spanning tree VLAN 1. Oke. Nah, maka kabel yang tadinya berkedip di sini sudah berhenti, sudah tidak berkedip lagi untuk kabel-kabel yang tadi berkedip. Nah, ini tidak tidak akan menyala lagi karena tadi sudah tidak ada looping. Nah, lalu kita coba ping antar PC kembali, apakah dia masih akan berhasil. Sebelumnya kita akan hapus dulu. Nah, dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka hasilnya akan tetap berhasil. Video selanjutnya di sini kita akan belajar menentukan port mana yang akan diblokir oleh snapping tree. Nah, di sini kan yang diblokir yaitu FA02. Nah, kenapa FA02 yang diblokir bukan yang FA01? Nah, untuk mencari tahu kenapa ini yang diblokir, kenapa FA2 yang diblokir, kita terlebih dahulu akan mematikan untuk warnanya ini. Jadi di preference, oke, kita unklik yang show link list. Nih, oke. Nah, maka di sini untuk warna-warna tadi sudah hilang. Nah, selanjutnya, dari sini kita bisa menentukan port mana yang diblokir oleh snapping tree. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan topologi yang ini, kita akan membuat topologi baru dengan di sini akan menambahkan switch. Nah, di sini saya akan menambahkan 3 switch. Oke. Selanjutnya di sini dibutuhkan yaitu kabel untuk menghubungkannya. Oke, di sini. Nah, di sini tidak akan ada warna yang hijau, kuning seperti tadi, dikarenakan tadi sudah saya off-kan untuk warnanya. Nah, di sini saya sudah membuat 3 switch dan sudah saya hubungkan dengan kabel. Di sini saya akan ganti namanya di sini switch A. Oke, selanjutnya di sini switch B dan di sini switch C. Nah, selanjutnya setelah itu kita nantinya akan belajar untuk melihat kira-kira di FA0 berapa yang diblokir oleh snapping tree. Jadi kita akan belajar untuk menentukan port mana yang diblokir oleh spanning tree. Oke, di sini sebelum kita menentukan port mana yang diblokir oleh snapping tree, kita harus terlebih dahulu mengecek MAC address terlebih dahulu yang ada dari 3 switch ini. Mulai dari switch A, kita akan cek dulu di sini di CLI. Kita akan ke enable, ke konfigurasi terminal. Nah, cara mengeceknya, lebih dahulu kita cek dulu yaitu show interface. Show interface. Oke, di sini saya klik yaitu show interface.
VLAN. Di sini hanya ada satu VLAN. Oke, di sini show interface VLAN 1. Tapi ini tidak mau. Oke, kita keluarkan terlebih dahulu. Kita exit. Oke, salah typo lagi. Exit. Terus kita masuk ke enable. Di konfigurasi terminal. Di konfigurasi terminal. Selanjutnya kita ketikkan show interface. Nah, ini salah, mungkin do show interface. Oke. Nah, di sini ada tampilan bahwasanya ini address is null. Nah, ini merupakan MAC address dari switch yang pertama. Kita salin terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu kita akan coba menggunakan, tadi kita belum mengetikkan VLAN 1. Jadi kita coba yaitu show interface VLAN 1. Oke. Nah, ini dia address isdah. Jadi ini merupakan MAC address-nya. Ternyata bukan yang tadi. Oke. Di sini kita bisa salin MAC address-nya. Terus kita buat notes di sini biar lebih mudah. Oke. Nah, ternyata di laptop saya tidak bisa melakukan kopas, jadi kita harus manual menuliskannya. Oke, sebentar. Dan satu. Kalau nggak berarti ini adalah MAC address-nya. Jadi ini adalah MAC address dari VLAN 1. Oke. Kita akan tulis yaitu 030A3B31. Karena ini tidak bisa di copy di bagian sini, mungkin kita akan saya akan coba copy di sini. Nah, ternyata tidak bisa juga di copy. Oke, saya akan menuliskan secara manual saja, yaitu 0031.A. Oke, di sini 0031.A. Kita masuk lagi ke, aduh, agak ribet ya, karena tidak bisa di copy. 0030, bukan 31. 0030.A. Selanjutnya kita lihat dari sini saja. 0030.A 3B9 3B9. Oke, 0030 A 3B9.7431 .7431. Oke, untuk memastikan lagi kita akan cek lagi bahwasanya di sini 0030 titik A3B9 0030 titik A3B9. Selanjutnya 7431. 7431. Oke, sudah benar. Lanjut, kita akan masuk di server selanjutnya. Di sini enable. Oke, di sini kita langsung saja bisa mengetikkan perintahnya yaitu show interface VLAN 1. Show interface VLAN 1. Nah, di sini ini merupakan MAC address dari server kedua. Oke, di sini ini yang tadi ya. Kita close terlebih dahulu biar lihatnya itu 03 kali titik 4. Oke.
Itu 0 3 kali, titik 4, titik 9. Oke, salah. 0 3 kali 4, titik 9. Nah, di sini 0 3 kali titik 4, titik 9, A99, A99, titik, dash, titik, dash 400, 4, titik 9, A99, dash 4, dash 4. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke switch yang ketiga. Caranya masih sama di sini, di CLI. Nah, kita langsung saja ketikkan enable, terus do show interface VLAN 1. Show saja, tidak perlu ada do show. Oke. Nah, maka MAC address-nya yaitu ini. Sebelumnya kita close dulu MAC address yang tadi biar mudah melihatnya, yaitu 001. Di sini kita tambahkan juga menggunakan notes, yaitu 001.43C1, 43C1, selanjutnya 43C1, 80B5, titik 80B5. Nah, untuk itu kita akan cek terlebih dahulu 0001, 001, 43C1, oke salah, 43C1, 80B5, 80B5. Oke, di sini sudah sesuai untuk penulisan MAC address-nya. Oke. Nah, setelah ini di video selanjutnya kita sudah dapat memulai untuk mengecek port mana yang diblokir oleh snapping tree karena kita sudah mendapatkan MAC address dari masing-masing switch blokir oleh snapping tree. Jadi, caranya kita harus menentukan terlebih dahulu mana MAC address yang paling kecil. Nah, di sini saya sudah melihat bahwasanya yang paling kecil dari sini adalah 30, ini 4, dan ini 1. Maka ini switch C ini merupakan MAC address yang paling terkecil dan bisa kita sebut dengan root break. Nah, maka ketika switch C ini merupakan raja, maka port yang lain situ sudah pasti bisa disebut dengan designated port. Jadi port yang lain ini sudah pasti akan aktif. Nah, ini saya sudah mengetikkan. Nah, selanjutnya kita perlu mencari root port mana. Ini adalah interface milik root break yang tercepat menuju root breaks. Jadi, kira-kira mana yang tercepat untuk menuju root breaks? Yaitu adalah switch A, ini switch A, dan switch B. Sini itu adalah yang tercepat untuk menuju root break atau switch C. Nah, sampai di sini saya bisa menyimpulkan bahwa yang blocking itu antara switch A atau switch B, dengan di sini itu ada mungkin FA01 atau switch B FA01 antara ini. Nah, tetapi kita harus membandingkan lagi MAC address-nya. Di sini, switch B memiliki MAC address yang lebih kecil dibandingkan dari switch A. Switch B memiliki MAC address yaitu 4, sedangkan switch A itu memiliki MAC address 30. Maka di pembahasan ini, switch B itu termasuknya dia menang. Maka interface-nya ini akan bernama designated port. Oke. Nah, maka ini akan bernama designated port. Nah, selanjutnya di sini switch AFA01 ini adalah alternate port. Kita bisa ketikkan di sini alternate port. Alternate port.
Oke. Nah, karena di sini lebih besar, maka di sini bernama alternate port dan yang lebih kecil disebut designated port atau dia bisa disebut dengan mena. Nah, jadi FA01 switch A ini menurut saya merupakan port yang telah diblocking oleh snapping tree. Nah, karena saya sudah menghitung kira-kira mana yang diblokir dengan cara tadi kita sudah menentukan yang paling terkecil, terus kita menentukan yang paling terkecil lagi, sehingga ini sisa yang di switch A FA01. Nah, untuk itu saya sudah menyimpulkan bahwa yang diblokir itu adalah switch A FA01. Maka dari itu kita langsung saja cek untuk menghidupkan warnanya kembali untuk melihat apakah benar atau salah dugaan saya. Di sini di option, di preference, nah kita show line lights. Nah, maka benar di sini bahwa em, dari switch A FA01 ini yang diblokir oleh snapping tree. Nah, jadi cara untuk mendapatkan jawaban untuk melihat kira-kira mana si port yang diblokir oleh snapping tree itu caranya seperti yang sudah dijelaskan tadi di sini. Pertama, kita cari dulu MAC address-nya, kita tentukan dulu MAC address mana yang paling terkecil. Ketika kita sudah mendapatkan MAC address, kita tentukan, kita bandingkan mana MAC address yang paling kecil. Nah, setelah itu, karena em, cara ada cara lain tapi itu masih sama, jadi kita harus menentukan lagi MAC address mana yang paling terkecil lagi dari sisa switch itu. Nah, setelah itu dapat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa MAC address yang paling besar atau alternate port itu merupakan port yang diblokir oleh snapping tools. Nah, dan itu sudah benar terbukti bahwasanya dugaan itu benar. Jadi di sini saya sudah mendapatkan dan sudah bisa untuk menentukan kira-kira port mana yang diblokir oleh snapping tree. Jadi seperti itu penjelasan untuk mencari mana sih port yang diblokir oleh snapping tree.